Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiari Ramafani dari kelas E2, Prodi Manajemen, NPM 101204711E. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen yang pertama, yaitu ruang lingkup akuntansi manajemen. Ruang lingkup akuntansi manajemen yaitu data-data keuangan yang disediakan oleh akuntansi manajemen sangat berpengaruh pada peningkatan volume penjualan perusahaan sesuai dengan perkembangan akuntansi. Meskipun ruang lingkup akuntansi manajemen hanya terbatas pada internal perusahaan, tetapi dampak yang dihadirkan cukup luas, yakni seluruh perusahaan termasuk anak perusahaan jika pimpinan mengacu kepada SOP yang sama. Manfaat akuntansi manajemen: yang pertama, membantu perencanaan keuangan perusahaan; yang kedua, membantu analisis keputusan; yang ketiga, membantu pengendalian dan pengawasan; keempat, sebagai acuan aktivitas perusahaan. Persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu: yang pertama, prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, sama-sama menggunakan operasi yang sama. Selain persamaan, terdapat perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu dasar pencatatan, yang kedua fokus informasi, yang ketiga lingkup informasi, yang keempat sifat laporan yang dihasilkan, yang kelima keterlibatan dalam perilaku manusia, yang keenam disiplin sumber yang melandasi. Akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna eksternal dan mengikuti aturan juga regulasi yang ketat sesuai aturan di negara tersebut. Sedangkan manajemen ditujukan untuk pengguna internal atau mengajar yang melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan sesuai proses manajerial. Fungsi manajemen: yang pertama, planning, yaitu susunan langkah secara sistematik dan teratur guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, organizing, yaitu pembagian tugas kepada setiap sumber daya di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, actuating, yaitu kegiatan menggerakkan semua anggota kelompok bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, controlling, yaitu kegiatan melakukan koreksi namun tentu bukan hanya sekedar mengontrol. Kegiatan ini benar dilakukan apabila aktivitas dilakukan tak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan akuntansi manajemen: yang pertama, informasi akuntansi penuh, yaitu mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang. Dan informasi ini mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial, yaitu taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Peran akuntansi manajemen yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan membantu manajer dalam rangka meningkatkan kinerja. Akuntansi manajemen memiliki dua arti. Yang pertama, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yaitu proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, yaitu suatu proses untuk mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan para manajer dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Tujuan sistem akuntansi manajemen yaitu: yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua,
menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama, untuk penentuan harga transfer, yaitu atas dasar biaya dan atas dasar harga pasar. Yang kedua, untuk penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba, biasanya dengan menggunakan ROI atau residual income. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Menelusuri biaya, baik biaya masa lalu dan biaya masa datang. Pendapatan laba dan investasi untuk unit-unit organisasi secara individual, di mana setiap unit tersebut merupakan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, yang keempat pusat investasi. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama berupa informasi masa yang akan datang, bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Yang kedua berupa informasi masa lalu, bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Dan yang kedua sebagai pemotivasi manajer. Yang ketiga, membantu manajer memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dan merumuskan keputusan strategi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan dari pemaparan materi tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.